Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah pengantar untuk pelaksanaan PKPA apoteker di Puskesmas ya. Nah, materi kali ini adalah tentang pengelolaan vaksin di Puskesmas. Yang mana untuk pengelolaan vaksin ini merupakan tanggung jawab dari apoteker ya di Puskesmas. Sebelumnya mari kita lihat tentang penggolongan vaksin ya. Nah, untuk penggolongan vaksin ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan asal antigen, yang kedua adalah berdasarkan sensitivitas terhadap suhu. Nah, untuk yang berdasarkan asal antigen ini ada tiga teman-teman. Yang pertama itu dikategorikan berdasarkan bibit penyakit yang dilemahkan. Kemudian ada juga pengelompokan vaksin berdasarkan bibit penyakit yang dimatikan dan rekombinan. Contohnya adalah hepatitis B ya. Nah, kemudian untuk berdasarkan sensitivitas terhadap suhu itu ada vaksin yang tidak tahan beku ya. Jadi dia freeze sensitif dan ada yang tidak tahan panas atau heat sensitif ya. Berikutnya mari kita lihat vaksin berdasarkan asal antigen ya. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah bibit penyakit yang dilemahkan ya. Itu contohnya adalah virus ya, virus polio, campak ataupun virus yellow fever ya. Kemudian yang berasal dari bakteri contohnya adalah vaksin BCG. Nah, untuk bibit penyakit yang dimatikan, contoh jenis vaksinnya adalah vaksin polio dan vaksin rabies ya. Ini berasal dari virus yang dimatikan ya. Kemudian yang berbasis protein itu contohnya adalah vaksin-vaksin pertusis dan yang berasal dari toksoid itu contohnya adalah difteri dan tetanus. Nah, kemudian yang rekombinan tadi sudah ya, hepatitis B. Berikutnya kita lihat vaksin berdasarkan sensitivitas terhadap suhu. Jadi teman-teman, vaksin ini ada yang dia sangat sensitif ya terhadap suhu yang sangat dingin atau kita kenal dengan istilah freeze sensitif. Dia tidak tahan beku ya. Ya, jadi ini merupakan golongan vaksin yang akan rusak terhadap suhu dingin. Suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius atau dia sudah membeku gitu ya. Nah, adapun contohnya adalah vaksin hepatitis B, DPT ya, difteri, tetanus ya, kemudian dan vaksin tadi polio ya, IPV. Kemudian ada golongan vaksin yang dia tidak tahan terhadap panas. Kita kenal dengan heat sensitive ya. Di mana golongan vaksin ini akan rusak terhadap paparan panas yang berlebihan, lebih dari 34 derajat Celcius. Apa contohnya teman-teman? Contohnya adalah BCG, vaksin polio dan juga vaksin campak. Nah, jadi untuk ketentuan dalam penggunaan vaksin ini ya kepada pasien ya itu nanti yang harus diperhatikan adalah bagaimana paparan vaksin terhadap panas, kemudian masa kadaluarsa dari vaksin itu sendiri, kemudian adalah kita juga harus memperhatikan waktu pendistribusian atau penerimaan dari vaksin itu sendiri, kemudian monitoring vaksin dan logistik, kemudian penanganan vaksin dalam kondisi-kondisi tertentu ya, dan jika ada sisa bagaimana penata laksanaan atau pengelolaan dari pemakaian sisa vaksin ini ya. Nah, semua vaksin ya itu wajib disimpan pada suhu di rentang 2 sampai 8 derajat Celcius ya pada refrigerator khusus yang kita kenal dengan vaksin refrigerator. Nah, khusus untuk vaksin hepatitis B ya, itu disimpan pada suhu ruangan terlindung dari sinar matahari langsung ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, itu ada tabelnya
Di sini rata-rata disimpan pada suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Sementara untuk vaksin polio itu dia disimpan pada suhu minus 15 sampai 20 minus 25 derajat Celcius ya. Untuk masa simpan dari vaksin itu biasanya untuk pendistribusian ya di tingkat provinsi itu lebih kurang 2 bulan sampai dengan 3 bulan, kemudian di tingkat kabupaten kota 1 bulan ya, ke puskesmas 1 bulan, lebih 1 minggu, jadi nggak boleh lama-lama juga ya, termasuk juga puskesmas pembantu. Nah, kemudian untuk sampai ke bidan desa ya, atau di pelayanan-pelayanan primer lainnya, nah itu 1 bulan sampai dengan 1 minggu. Jadi nggak boleh vaksin itu kemudian di puskesmas itu berlama-lama ya. Nah, bagaimana pemakaian dari sisa vaksin ya? Nah, sebetulnya sisa vaksin itu masih bisa digunakan selama ya. Jadi ada 4 hal, ada 5 hal yang perlu diperhatikan di sini adalah eh, vaksin dalam kondisi A atau B. Nanti kita lihat ya, kita cari tahu. Kemudian belum melewati waktu kadaluarsa, tidak terendam air selama penyimpanan, disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius dan belum melampaui masa pemakaian ya. Nah, ini untuk beberapa jenis vaksin ya, contohnya vaksin polio itu masa pemakaiannya kan 2 minggu ya. Nah, di sini harus dicantumkan tanggal pertama kali vaksin itu digunakan ya. Kemudian yang lain adalah contohnya adalah vaksin BCG itu masa pemakaian 3 jam dan cantumkan waktu vaksin pertama kali digunakan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah khusus untuk vaksin polio. Jika dalam 2 minggu setelah dibuka ternyata terjadi perubahan warna akibat perubahan pH ya, maka vaksin polio belum tentu boleh digunakan kembali. Jadi bisa kita perhatikan di gambar ini perubahan warna vaksin polio karena terjadinya perubahan dari pH ya. Nah, pada pH 6,4 teman-teman bisa lihat di situ ya, dia berwarna agak kekuningan ya, bening ya, dia masih bening. Nah, kemudian seiring dengan meningkatnya pH ya sampai 7,6 itu warna dari vaksin polio ini sudah berubah menjadi warna pink ya. Jadi harus hati-hati ya untuk perubahan warna dari vaksin polio. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pengaruh dari paparan terhadap panas ya. Vaksin yang telah mendapatkan paparan panas yang berlebih yang dinyatakan dengan perubahan kondisi vaksin vial monitor atau VVM ya, VVMA dari VVMA ya ke kondisi B harus digunakan terlebih dahulu meskipun masa kadaluarsanya masih panjang. Maksudnya begini. Jadi misalkan vaksin ini dia sudah dibuka ya, kemudian ternyata nanti dia kondisinya sudah di VVMB. Nah, tapi jika dibandingkan dengan vaksin yang sudah dibuka juga ya, dia masih apa ini kadaluarsanya ini lebih pendek ya, lebih pendek daripada yang vaksin B ya, vaksin B ya, di vial B maksudnya. Nah, tapi yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah vaksin yang sudah dibuka. Itu yang kita gunakan terlebih dahulu. Ya, meskipun untuk expired of date-nya, waktu kadaluarsanya yang A itu lebih singkat dibandingkan yang B. Nah, untuk kondisi VVM C dan D itu adalah vaksin dengan kondisi yang tidak boleh digunakan. Jadi indikator VVM inilah yang harus diperhatikan pada botol vial vaksin. Ya. Nah, kita lihat masa kadaluarsa dari vaksin. Apabila kondisi VVM vaksin itu sama, maka digunakan vaksin yang lebih pendek masa kadaluarsanya. Jadi prinsipnya adalah first expire, first out atau FIFO ya, kita semua sudah tahu. Nah, terkait untuk waktu penerimaan vaksin,
vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu ya, sama dengan first in first out ya, mana yang masuk duluan itu dikeluarkan duluan ya. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih pendek. Nah, di sini teman-teman, seorang apoteker di puskesmas juga harus memperhatikan ya bagaimana penyimpanan vaksin itu yang rentan terhadap kerusakan vaksin ya. Jadi tadi kan kita tahu bahwa ada vaksin yang dia sensitif terhadap panas, kemudian sensitif terhadap suhu dingin ya. Nah itu. Jadi terhadap kita harus tahu ya mana vaksin-vaksin yang terhadap panas atau sinar matahari dia mudah mengalami kerusakan, demikian juga terhadap pembekuan. Dan di sini yang perlu diperhatikan juga adalah pelarut dari vaksin itu tidak boleh dibekukan ya. Untuk diketahui di sini bahwa semua vaksin rusak bila terkena sinar matahari langsung ya. Contohnya adalah sinar UV yang dapat merusak vaksin BCG. Oke. Nah, dalam pengelolaan atau penyimpanan vaksin, apoteker perlu mengenal dan mengetahui apa yang dinamakan sektes ya. Bagaimana sektes itu ya? Jadi seking ya, pengocokan ya. Nah, sektes ini dilakukan terhadap vaksin yang dicurigai dia beku ya. Nah, suhu termometernya 0 derajat Celcius ya. Kemudian freeze stuck. Nah, jadi ada tanda X ya, diberikan tanda X di situ ya. Oke. Ini dibandingkan dengan jenis vaksin yang sama yang sengaja memang dia dibekukan. Jadi nanti Anda harus bisa membedakan ya, teman-teman harus bisa membedakan mana vaksin yang memang dia penyimpanannya itu pada suhu yang mana dia sengaja dibekukan ya. Nah, tadi kan ada vaksin apa ya? Contohnya tadi ada vaksin rabies kalau tidak salah ya. Oke. Nah, untuk sektes ini ya perlu kita perhatikan ya, jika pengendapan vaksin itu dalam tanda petik ini tersangka beku lebih lambat daripada contoh yang dibekukan ya. Nah, ini yang dibekukan seperti ini, yang ini tersangka beku ya. Nah, jadi ini nanti kan bisa kita gunakan ya, misalkan setelah dikocok itu ya, dia bisa istilahnya larut lagi, ini bisa digunakan ya. Pengendapan vaksin tersangka beku lebih lambat dari contoh yang dibekukan. Paham ya maksudnya? Ya, lebih lambat pengendapannya daripada yang dibekukan ya. Nah, pengendapan vaksin tersangka baru sama atau lebih cepat daripada yang dibekukan ya. Jadi pengendapannya itu lebih cepat atau sama ya, ini jangan kita gunakan. Jadi konsepnya adalah apabila dicurigai ya ada botol vial, 2 botol vial di sini itu terjadi pengendapan vaksin, jika pengendapannya itu lebih lambat daripada contoh yang dibekukan, bisa vaksin itu digunakan. Namun apabila pengendapan vaksin itu sama atau lebih cepat daripada contoh yang dibekukan, itu jangan lagi digunakan. Ya, nah, ini dia gambarnya ya. Ini 30 menit after shaking setelah pengocokan ya. Jadi antara yang tersangka beku dengan yang dibekukan itu dilihat ya. Oke. Kemudian terkait dengan penyimpanan pelarut dari vaksin, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pelarut itu harus disimpan di suhu ruangan dan terlindung dari sinar matahari langsung. Ya, tidak boleh tertukar antar pelarut vaksin. Jadi penyimpanannya itu harus terpisah ya. Nah, sehari sebelum pelayanan atau vaksin itu digunakan, simpanlah pelarut di dalam refrigerator ya. Jadi dia nggak boleh langsung disimpan di dalam refrigerator. Jadi simpan dalam suhu ruangan
Manakala nanti mau digunakan, maka sehari sebelumnya simpanlah pelarut ini di dalam refrigerator. Ya, tidak boleh di freezer ya. Nah, untuk sarana penyimpanan vaksin di tingkat puskesmas ya, itu ada dua. Yang pertama ya tergantung dari jenis vaksinnya ya. Yang pertama, vaksin itu bisa disimpan di yang namanya vaksin refrigerator ya. Nah, ini adalah tempat penyimpanan vaksin seperti BCG ya, kemudian vaksin DT, hepatitis B, campak, ya polio, kemudian DPT ya, pada suhu yang ditentukan antara 2 derajat sampai 8 derajat Celcius ya. Dapat juga difungsikan untuk membuat kotak dingin cair ya, yang kita kenal dengan cool pack, yang mana nanti pada saat pendistribusian vaksin ini ya, pengirimannya, nah ini kita nanti menggunakan cool pack. Nah, kemudian ada vaksin tertentu ya, vaksin polio itu disimpan di freezer ya, di suhu minus 15 sampai 25 derajat Celcius, dan ini juga bisa digunakan untuk membuat kotak beku atau cool pack ya, di mana nanti vaksin polio ini ketika didistribusikan tentu membutuhkan kotak es beku atau cool pack ya. Oke. Nah, untuk bentuk pintu vaksin refrigerator atau freezer ini ada dua, yakni front opening dan top opening ya. Berikut kelebihan dan kekurangan vaksin refrigerator berdasarkan letak pintu. Kalau bentuk buka dari depan itu biasanya suhu nggak stabil, di mana pada saat pintu vaksin refrigerator dibuka ke depan, maka suhu dingin dari atas akan turun ke bawah dan keluar ya. Nah, di sini bila listrik padam, relatif tidak dapat bertahan lama ya. Jumlah vaksin yang ditampung itu lebih sedikit. Nah, namun susunan vaksin menjadi lebih mudah ya. Kalau untuk vaksin refrigerator untuk bentuk buka dari atas, biasanya suhunya lebih stabil. Nah, pada saat pintu vaksin refrigerator dibuka ke atas, maka suhu dingin dari atas akan turun ke bawah dan tertampung. Ya, bila listrik padam, relatif suhu pada bentuk buka atas ini dapat bertahan lebih lama, dan kapasitas vaksin yang dapat ditampung itu menjadi lebih banyak, namun untuk penyusunan itu agak sulit ya, karena dia buka atas. Ya, memang kita harus istilahnya membungkukkan badan ya untuk mengambil vaksin itu. Nah, berikut adalah contoh atau gambaran dari penataan vaksin ya, di mana di sini ada 2 kompartemen untuk vaksin refrigerator ya. Nah, ini contohnya adalah lemari es RCW50EK yang ada di puskesmas ya. Nah, bagian tengah itu adalah freezer ya, freezer itu dia. Jadi nanti ada beberapa alat juga yang perlu diletakkan di situ untuk memantau ya, yang perlu maksud saya yang perlu disediakan untuk memantau ya berbagai macam indikator dari vaksin ini sebelum digunakan. Oke, nah ini adalah yang satu kompartemen ya, satu kompartemen suhunya itu kalau dekat ke evaporator suhunya bisa kurang dari 0 derajat Celcius, dan kalau jauh dari evaporatornya itu di rentang 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini juga adalah jarak antar vaksin minimal 1 sampai 2 cm. Ya, ini untuk penataan dari vaksin. Oke. Nah, kemudian ada beberapa jenis alat yang digunakan untuk memantau suhu vaksin ya. Alat pemantau suhu itu ada beberapa jenis, ada berupa termometer dial, termometer Mueller, dan termometer bulb ya. Kemudian untuk alat pencatat suhu juga ada beberapa macam jenisnya, ada termograf, fridge talk, dan multidog. Kemudian alat pemantau paparan suhu dingin ada freeze quad dan freeze talk ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi kalau yang Mueller itu
bentuknya bulat ya, agak mirip dengan yang dial. Kalau yang bulb itu seperti termometer yang menggunakan air raksa. Nah, ini adalah berbagai macam jenis alat pencatat suhu dari vaksin ya. Semuanya ini kan digital ya. Nah, ini adalah alat pemantau paparan suhu dingin yang namanya adalah freeze-tag ya. Freeze-tag ini seperti ini alatnya ya. Freeze-tag dan ada freeze watch juga ya. Untuk memantau ya apa namanya berapa lama waktu ya, berapa lama waktu terjadi pembekuan. Kemudian di sini alat memantau paparan suhu panas ya, ini ada beberapa indikatornya, ada yang A, B, C, dan D, di mana untuk yang A, B ini vaksin dapat digunakan. Di sini yang perlu mendapatkan perhatian adalah untuk kategori B, vaksin harus segera digunakan. Sementara untuk yang C dan D ini itu jangan digunakan. Ini adalah alat pemantau paparan suhu panas yang kita kenal dengan VVM ya. Nah, kemudian khusus untuk penanganan vaksin pada kondisi tertentu, ya ini harus dipahami oleh apoteker di puskesmas, mengingat vaksin itu dia sangat rentan terhadap perubahan suhu ya. Sedangkan penyimpanan vaksin pada tingkat puskesmas tuh dianggap paling rentan, jadi perlu mendapat perhatian dari apoteker-apoteker di puskesmas ya, karena kadang-kala itu power listriknya itu nggak stabil, daya listrik terbatas, atau mungkin sewaktu-waktu suplai listrik itu juga mengalami gangguan ya, karena mati mendadak, kemudian generatornya juga tidak siap ya, tidak siap. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana rencana tindakan pengamanan vaksin jika peralatan cold chain yang bermasalah ya. Langkah-langkahnya untuk penyelamatan vaksin ini apabila terjadi kehabisan bahan bakar atau putus aliran listrik ya, rusak lah ya atau vaksin refrigeratornya rusak, alatnya rusak atau putus aliran listrik. Nah, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan atau pengadaan dari suplai bahan bakar ini ya? Nanti gini, kalau misalkan waktu yang dibutuhkan tuh diperkirakan kuranglah dari 5 hari, misalkan 1 atau 2 hari ya. Nah, ini bisa diselamatkan vaksin dalam cool block ya, yang kapasitas dinginnya sampai dengan 5 hari ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, pastikan pack itu air dinginnya ditempatkan di di wadahnya itu ya, di segala sisi, di bawah, di samping, di atas ya, itu harus kita perhatikan ya. Oke, nah kemudian jika waktu yang dibutuhkan itu lebih lama ya, lebih dari 5 hari, maka ini dititipkan ya, Coolpack itu dititipkan pada fasilitas kesehatan yang suplai listriknya itu memang itu terjaga ya, memang dia nggak mati lah listriknya, intinya seperti itu ya. Atau bisa juga dititipkan di lemari es yang ada di rumah ya, di rumah teman ataupun keluarga ya. Kemudian jika tidak ada ya, maka titipkan di puskesmas tetangga seperti itu. Nah, untuk monitoring vaksin dan logistik, di sini apoteker melakukan monitoring administrasi dan fisik vaksin serta logistik lainnya setiap akhir bulan ya, di mana nanti hasil monitoring dicatat pada kartu stok dan dilaporkan secara berjenjang bersamaan dengan laporan cakupan imunisasi ya. Berikut adalah contoh kartu stok vaksin ya. Nah, di sini kan sudah ada datanya, kabupaten bulan apa ya, kabupaten kota bulan apa, jenis vaksinnya. Nah, ini ada kolom-kolom yang harus diisi oleh apoteker. Nah, selain vaksin refrigerator, apoteker juga perlu memahami sarana lain terkait penyimpanan vaksin di puskesmas, yaitu yang perlu diperhatikan juga adalah alat pembawa vaksin atau alat untuk
mempertahankan suhu ya. Jika vaksin itu harus dikirim ya ke tempat pelayanan seperti itu. Nah, untuk alat pembawa vaksin sendiri ada dua macam di sini. Yang pertama, bukan, maksudnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kotak dingin atau cool box. Nah, jadi apa namanya, cool box itu apa? Adalah suatu alat untuk menyimpan sementara pada saat vaksin itu dibawa ya. Umumnya di sini memiliki volume kotor sekitar 40 liter dan 70 liter. Sementara ada vaksin carrier adalah alat untuk mengirim, membawa vaksin itu dari puskesmas ke posyandu atau tempat pelayanan imunisasi lainnya yang dapat mempertahankan suhu di rentang 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi di dalam vaksin carrier itu ada juga cool box namanya ya. Nah, alat untuk mempertahankan suhu ini ya ada dua macam ya. Ini Anda bisa lihat yang sebelah kiri ini adalah cool pack ya. Cool pack ya sama-sama dia cool pack, tapi di sini yang sebelah kiri ini merupakan kotak berisi air yang dibekukan selama lebih dari 12 jam pada suhu di bawah minus 5 derajat Celcius atau bisa mencapai minus 25 derajat Celcius ya, atau kita taruh di dalam freezer ya. Nah, kalau yang cool pack yang ini dia tidak ditaruh di freezer ya, ini berupa kotak plastik berisi air yang didinginkan selama lebih dari 12 jam pada suhu minus 3 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius atau cukup di dalam lemari es saja ya. Nanti kan itu tergantung juga dengan jarak dari puskesmas ke tempat pelayanan atau posyandu ya. Kemudian juga tergantung dari jenis vaksinnya. Nah, untuk pemeliharaan dari vaksin refrigerator itu kita harus melakukan pemeliharaan itu bertahap ya. Ada yang namanya pemeliharaan harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pencairan bunga es ya. Jadi kalau ada defrosting itu bunga esnya kan harus dicairkan ya supaya dia tidak mengganggu untuk penataan vaksin itu sendiri di vaksin refrigerator. Nah, untuk pemeliharaan harian, di sini apoteker perlu melakukan pengecekan suhu dengan menggunakan termometer atau alat pantau suhu digital setiap pagi dan sore, termasuk juga hari libur ya. Nanti bisa dibantu dengan staf atau TTK yang ada di puskesmas ya. Kemudian memeriksa apakah terjadi bunga es dan memeriksa ketebalan dari bunga es itu sendiri. Apabila bunga es itu lebih dari 0,5 cm, maka perlu dilakukan pencairan dari bunga es. Kemudian juga perlu diperiksa apakah terdapat cairan pada dasar lemari es. Apabila terdapat cairan harus segera dibersihkan atau dibuang ya. Kemudian melakukan pencatatan langsung setelah pengecekan suhu pada termometer atau pemantauan suhu di kartu pencatatan setiap pagi dan sore hari. Untuk mingguan ya di sini teman-teman perlu memeriksa steker, jangan sampai kendor ya. Bila kendor gunakan obeng untuk mengencangkan baut ya. Mengamati tanda-tanda steker hangus dengan melihat perubahan warna pada steker. Jika itu terjadi, gantilah dengan steker yang baru agar tidak terjadi korsleting pada saat membersihkan refrigerator ya. Maka di sini perlu dilepaskan steker itu terlebih dahulu ya. Oke, jadi itu tahap-tahapnya teman-teman nanti bisa memperhatikan untuk pemeliharaan mingguan. Nah, untuk bulanan ya, di sini sehari sebelumnya kondisikan cool pack atau vaksin carrier atau cool box ya. Nah, pindahkan. Jadi kan kalau bulanan itu artinya benar-benar dibersihkan semuanya, vaksin-vaksin dikeluarkan, ditempatkan di vaksin carrier atau cool box ya. Nah, pada saat melakukan pencairan bunga es atau defrosting, lepaskan steker, jangan lupa nanti bisa takutnya nanti kena arus listrik ya, jadi harus dilepaskan dari stop kontak. Jadi ini langkah-langkahnya, teman-teman bisa membaca sendiri ya.
Di sini yang untuk artinya kalau bulanan ini dia bongkar besar ya. Oke. Nah, untuk defrosting atau pencairan bunga es dilakukan minimal 1 bulan sekali atau ketika bunga es itu sudah mencapai ketebalan di atas 0,5 cm. Nah, sehari sebelum pencairan bunga es, kondisikan coolpack atau vaksin carrier atau coolbox ya. Kita harus siapkan dulu. Baru kemudian dipindahkan vaksin ke dalam vaksin carrier atau coolbox yang telah berisi coolpack ya. Nah, cabutlah steker terlebih dahulu saat ingin melakukan pencairan bunga es. Nah, di sini defrosting dapat dilakukan dengan cara membiarkan hingga mencair atau menyiram dengan air hangat. Itu nggak apa-apa karena stekernya udah dicabut. Lalu gunakan lap kering untuk mengeringkan bagian dalam refrigerator termasuk evaporator saat bunga es mencair. Nah, jika kita udah pastikan itu udah bersih ya, maka steker bisa dipasang kembali dan jangan merubah termostat hingga suhu vaksin refrigerator kembali stabil di suhu 2-8 derajat Celcius. Barulah kita kemudian susun kembali vaksin ya sesuai dengan ketentuan setelah suhu lemari es itu mencapai 2-8 derajat Celcius. Ya, jadi kita pastikan terlebih dahulu. Oke, nah saya kira itu ya. Jadi ini untuk referensinya mengacu kepada Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi dan lain sebagainya ya. Itu dia. Jadi saya kira itu semoga materi pengantar untuk PKPA di puskesmas ini bisa teman-teman pahami ya terkait dengan bagaimana pengelolaan vaksin di puskesmas. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.